Aku selalu percaya orang terdekat tak akan mengkhianati. Sampai malam ketika semua bukti mengarah pada satu nama. Nama yang seharusnya paling kujaga, tapi justru ingin menyingkirkanku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Sudah 2 bulan ini ponselku sunyi dari nama yang paling sering muncul di layarnya. Nama Ibu Neni. Biasanya, beliau menelepon hanya untuk bertanya apakah aku sudah makan atau sekadar mengeluhkan tanaman cabai yang tidak kunjung berbuah. Aku selalu menganggapnya hal biasa, bagian kecil dari keseharian yang kuterima begitu saja. Baru sekarang aku sadar, sunyinya terasa seperti sesuatu yang mengiris dari dalam. Aku menatap layar ponsel yang gelap, memencet kontak ibu untuk kesekian kalinya. Nada sambung hanya berputar, kemudian terputus. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan balasan. 2 bulan. Terlalu lama untuk seorang perempuan yang selalu cerewet menegurku jika aku terlambat membalas pesan setengah hari saja. Masih belum aktif. Suara Andi terdengar dari arah dapur. Nadanya datar, hampir seperti orang yang sudah tahu jawabannya. Tidak, jawabku pelan. Mungkin ponselnya rusak, atau dia sibuk, atau... Lis, Andi memotong, lalu berjalan mendekat sambil mengeringkan tangannya dengan handuk kecil. Sudah kubilang, ibumu mungkin sedang butuh waktu sendiri. Dia juga pernah ceritakan, dia ingin jauh dari hiruk-pikuk dulu. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi 2 bulan, Andy. Suaraku pecah tanpa bisa kutahan. Andi menaruh tangannya di bahuku, sentuhan yang dimaksudkan untuk menenangkan, tapi entah mengapa terasa seperti menekan. Kamu ini terlalu cemas. Nanti kalau kita ke rumahnya dan ternyata dia baik-baik saja, kamu bakal malu sendiri. Aku menggeleng. Itu justru yang aku mau. Aku mau lihat ibu baik-baik saja. Tidak sekarang, tegasnya. Kamu tahu aku sedang fokus sama proyek kantor. Minggu depan, atau setelah deadline bulan ini, kita bisa atur waktu. Alasan itu lagi. Sejak awal, Andi selalu menunda. Minggu depan. Habis lembur dulu. Nanti saja. Padahal jarak rumah ibu cuma 1 jam perjalanan. Tidak ada yang benar-benar menghalangi kami kecuali keengganan Andi yang tidak pernah ia jelaskan. Aku menarik napas panjang. Kenapa kamu tidak mau ke sana? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Andi langsung tertawa kecil. Kamu mulai berlebihan lagi. Boleh paranoid, tapi jangan ke aku juga. Aku suamimu. Aku cuma capek dan tidak mau membuang waktu untuk kekhawatiran yang tidak jelas. Kata-kata itu terasa seperti menamparku. Tapi aku diam. Karena begitulah biasanya Andi mengakhiri percakapan yang tidak ia sukai, menjadikanku pihak yang salah. Aku tahu polanya, namun bagian diriku masih berharap aku salah menilai. Aku berjalan kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, lalu menatap jendela yang memantulkan cahaya sore. Rumah ini terasa terlalu hening. Andi kembali sibuk dengan urusannya, sementara pikiranku berkecamuk antara rasa bersalah dan kegelisahan tak berujung. Sambil memejamkan mata, aku mencoba mengingat percakapan terakhir dengan ibu. Waktu itu dia bilang sedang tidak enak badan, tapi tidak terdengar serius. Beliau ingin beristirahat beberapa hari dan janji akan mengabari. Janji yang tidak pernah ditepati. Mungkin aku cuma kelelahan. Lis, begitu katanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu lebih buruk sedang terjadi. Saat membuka mata, perasaan tidak nyaman masih menempel erat di dada. Ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ponsel rusak atau ibu yang butuh ketenangan. Aku mencoba menghubungi nomor rumah ibu melalui telepon kabel, tapi tidak ada jawaban. Dari jendela, aku melihat Andi berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan gerak-gerikku. Ia tidak berkata apapun, hanya mengamati. Sikap itu membuatku semakin gelisah. Andi, panggilku akhirnya. Kalau kamu sibuk, aku bisa pergi sendiri. Tidak apa-apa. Sorot matanya berubah seketika. Bukan marah, tapi dingin. Tidak perlu. Aku bilang nanti saja. Tapi aku. Liska, suaranya menurun tapi tegas. Jangan pergi sendiri.
Aku terpaku. Ada sesuatu dalam larangan itu, sesuatu yang terdengar terlalu keras meski diucapkan pelan. Aku berusaha membaca wajahnya, mencari alasan di balik kalimat itu, namun yang terlihat hanyalah ketidaksukaan yang ia tutupi dengan rapi. Aku cuma khawatir terjadi apa-apa, tambahnya cepat, seolah sadar ucapannya tadi terlalu tajam. Namun telingaku menolak menerima alasan itu begitu saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus menatap layar ponsel yang tetap sunyi, menatap langit-langit, lalu menatap pintu kamar. Di sampingku, Andi sudah tertidur lelap, atau pura-pura lelap, aku tidak bisa memastikan. Setiap menit terasa seperti desakan untuk bergerak. Ketakutanku bukan lagi soal tidak mendapat kabar dari ibu, tapi juga soal sesuatu yang terasa tidak wajar di antara aku dan Andi. 2 bulan tanpa kabar adalah satu hal, tapi reaksi Andi adalah hal lain. Aku menggenggam ponsel lalu duduk di tepi ranjang. Pikiranku berputar cepat, mengingat semua alasan yang Andi berikan, semua penundaan, semua sikapnya hari ini. Dan tiba-tiba satu pikiran muncul begitu saja, jelas seperti cahaya yang menembus gelap. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku mungkin tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pelan-pelan, aku bangkit. Napasku berat. Tapi langkah kecil itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa kutunda lagi. Untuk pertama kalinya sejak 2 bulan lalu, aku membiarkan diriku mempertimbangkan sesuatu yang selama ini kutahan. Mengunjungi rumah ibu tanpa sepengetahuan Andi. Liska menatap layar ponselnya yang gelap, jemarinya gemetar halus. Keinginan untuk memberitahu Andi muncul seperti kilatan kecil di pikirannya, tapi ia menahannya. Percakapan terakhir mereka, suara Andi yang terdengar ragu, seolah masih menyembunyikan sesuatu, masih menggantung di telinganya. Itu sudah menjadi cukup alasan. Jika ia ingin tahu kebenaran, ia harus pergi sendiri. Ia menarik napas panjang, pelan-pelan menutup laci meja rias agar tidak menimbulkan suara. Rumah begitu sunyi, hanya suara jarum jam yang bergerak. Tanpa menyalakan lampu, ia mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, dompet tipis, dan kertas catatan berisi alamat rumah Ibu Neni yang sudah mulai kusam. Catatan itu ditemukan di sela buku lama peninggalan suaminya, dan hanya itu satu-satunya jejak tentang perempuan yang disebut-sebut sebagai pemilik ramuan herbal yang membantu kesehatan Andi dulu. Tanpa perlu memikirkan lebih jauh, Liska mengenakan jaket tipis. Ia sempat ragu saat meraih kunci, takut suara besinya menimbulkan bunyi yang membangunkan siapapun. Namun semuanya tetap sunyi. Begitu keluar dari rumah, hawa malam menyentak kulitnya. Lampu jalan temaram, sedikit berkabut. Seolah malam itu tahu ia sedang menyimpan sesuatu, ikut menjaga rahasianya. Di dalam taksi online, Liska terus menunduk. Sang sopir sempat melirik dari kaca spion. Tujuannya benar, Bu? Daerahnya agak masuk ke dalam, jarang ada orang lewat. Ya, Pak. Saya hafal. Memang di sana. Suaranya terdengar lebih mantap daripada yang ia rasakan. Mobil melaju menembus jalanan sempit. Beberapa kali guncangan membuat Liska memegang erat sisi kursi. Untuk meredakan kecemasan, ia mencoba mengingat ulang petunjuk yang ia temukan. Gang kecil setelah warung kayu, rumah dengan pagar hijau tua. Ia sempat mengucapkannya dalam hati berulang-ulang. Namun rasa gelisah itu tetap menguasai. Yang tidak ia antisipasi adalah bayangan pertanyaan yang terus berdatangan. Jika benar Ibu Neni mengetahui sesuatu tentang suaminya, mengapa alamat ini seakan sengaja disembunyikan? Mengapa Andi terlihat terkejut ketika ia menanyakan nama itu? Jawaban-jawaban yang mungkin muncul justru membuatnya ingin memutar balik. Tapi kini sudah terlambat. Mobil akhirnya berhenti tepat di ujung gang. Sopir memandangnya lagi. Sampai sini saja bisa, Bu. Mobil nggak bisa masuk. Terima kasih, Pak. Liska tersenyum tipis sebelum turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, atmosfer gang itu seperti berbeda dari tempat lain di kota. Udara lebih pengap, lampu-lampu rumah hanya beberapa yang menyala, dan suara anjing dari kejauhan menggema panjang. Ia mempercepat langkah, memegangi tas di dadanya. Pagar hijau tua itu muncul setelah belokan sempit. Catnya mengelupas. Sebagian tertutup lumut. Di sisi kiri, tanaman liar merayap seperti dibiarkan hidup tanpa kendali. Atap rumah tampak kusam,
Beberapa genteng bahkan miring seolah hampir terjatuh. Liska menelan ludah. Inikah rumahnya? Ia mendekat. Bau lembab terasa sebelum ia mencapai pagar. Bau seperti kayu basah yang lama tidak dijemur. Tidak ada suara apapun dari dalam. Tidak televisi, tidak radio, tidak percakapan. Saat ia melihat jendela, tirainya tertutup rapat. Gelap. Ia sempat menoleh kanan-kiri, memastikan tidak ada seseorang yang memperhatikan. Gang itu terlalu sunyi. Hanya beberapa rumah berjarak cukup jauh. Jauh di dalam, instingnya berbisik bahwa tempat ini bukan sekadar rumah tua biasa. Liska membuka pagar perlahan. Engselnya berderit pelan. Suara kecil yang justru terasa memecah kesunyian. Langkahnya terhenti sesaat sebelum ia melanjutkan. Kali ini lebih hati-hati. Rumput di halaman hampir setinggi lutut, seolah tidak ada yang merawatnya berbulan-bulan. Di samping pintu, terdapat pot tanah liat patah, isinya sudah kering dan pecah. Ia mengusap lengan sendiri ketika angin dingin menerpa, membawa debu halus yang membuat tenggorokannya gatal. Setelah beberapa detik ragu, ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi, sedikit lebih keras. Bu? Panggilnya dengan suara yang dipelankan, takut menggema di gang sempit itu. Ada orang. Masih sunyi. Liska menunduk, mencoba melihat ke celah bawah pintu. Gelap. Tidak ada cahaya lampu dari dalam. Tetapi ia memperhatikan sesuatu. Garis kecil di tepi bawah pintu tampak lebih rapat daripada pintu biasa. Seperti tertekan dari sisi dalam. Ia menarik napas, jantungnya berdetak cepat. Kemungkinan pertama yang muncul di kepalanya. Pintu ini dikunci dari dalam, bukan dari luar. Ada orang di dalam. Atau, ada seseorang yang seharusnya ada di dalam, tapi tidak ingin membuka. Ia memegang gagang pintu, hanya mencoba memutarnya tanpa niat memaksa. Terkunci. Dan cukup kuat. Bu. Ia mencoba lagi, kali ini lebih hati-hati, bukan memanggil, melainkan mendengarkan. Keheningan itu terasa tidak wajar. Tidak seperti rumah kosong. Lebih seperti rumah yang menahan napas. Liska menatap gagang pintu yang dingin di tangannya. Dalam sepersekian detik, sebuah kesadaran yang tidak ia inginkan menyentak pikirannya. Seseorang ada di dalam, tapi tidak ingin ditemukan. Gagang pintu dingin itu masih menempel di telapak tangan Liska ketika suara langkah kecil di belakangnya membuatnya tersentak. Ia memutar tubuh cepat. Napas terhenti setengah, siap menghadapi siapapun yang muncul dari balik rumput liar dan bayangan gelap halaman itu. Ternyata seorang perempuan tua sedang berdiri di dekat pagar. Sosok yang ia ingat samar dari cerita Ibu Sri, penjaga warung dekat rumah mereka dulu. Tetangga lama itu tinggal beberapa rumah dari tempat ini. Pernah disebut sebagai satu-satunya yang kadang mengawasi rumah Ibu Neni setelah perempuan itu jarang terlihat. Wajahnya turun-temurun keriput, tapi matanya tajam. Penuh kewaspadaan. Kamu cari Bu Neni? Tanyanya lirih, seolah takut suara keras akan mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Liska mengangguk, menyeimbangkan suaranya yang hampir pecah. Rumahnya terkunci. Apakah beliau ada di dalam? Tetangga itu memandang ke arah jendela gelap. Beberapa hari ini pintunya memang gak pernah dibuka. Lampu juga gak pernah nyala. Tapi aku lihat bayangan lewat 2 malam lalu. Ia menelan ludah, kemudian menambahkan, kalau kamu benar mau masuk, aku bisa bantu. Pintunya sering macet. Ada cara bukanya. Liska ragu sesaat, tapi pilihan lain tidak ada. Tolong, ujarnya, nyaris berbisik. Perempuan tua itu berjalan pelan ke dekat pintu. Ia menyentuh kusen, menekan sisi kayu tertentu, lalu menggeser pelat logam kecil yang hampir tidak terlihat. Liska memperhatikan dengan terkejut. Ternyata pintu itu punya pengunci tambahan, bukan kunci biasa. Bu Neni yang pasang itu. Katanya biar aman. Nada suaranya mengandung ketidakyakinan, seolah ia sendiri tidak pernah percaya tujuan sebenarnya. Dengan sedikit tenaga, perempuan itu mendorong pintu. Engselnya berderit keras, memecah kesunyian gang. Aroma lembab langsung menerjang, campuran debu tua, obat herbal, dan sesuatu yang lebih tajam. Seperti tanaman yang membusuk perlahan. Kalau kamu mau masuk, aku tunggu di luar, kata tetangga itu sambil melirik ke dalam dengan gelisah.
Aku nggak berani ke dalam lagi. Liska mengangguk pelan. Tidak ada niat mendesak perempuan itu. Ia tahu semua orang memiliki batas sendiri. Begitu melangkah masuk, udara sejuk dan pengap menyergapnya. Ruang tamu kecil itu gelap kecuali cahaya samar dari luar. Kursi rotan dibiarkan berdebu, meja kayu penuh botol kaca kosong. Kain putih menutupi lemari seperti ruangan disiapkan sebelum ditinggalkan lama. Tetapi ada jejak kaki tipis di lantai berdebu, masih baru. Ia bergidik. Dari belakang, tetangga tadi memperingatkan. Kalau kamu butuh bantuan, panggil saja. Aku di teras. Liska mengangguk tanpa menoleh dan berjalan masuk lebih dalam. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas aroma aneh itu, bukan hanya bau jamur atau kayu lembab. Ada sesuatu yang lebih menusuk hidungnya, membuat punggungnya terasa dingin. Bau itu mengarah ke bagian belakang rumah, ke arah gudang. Di ruang tengah, ia berhenti sejenak memperhatikan rak yang masih penuh botol berlabel tulisan tangan. Beberapa botol pecah, serpihan kacanya berserakan. Di sudut ruangan ada kursi terbalik. Tidak tampak seperti rumah yang ditinggalkan tenang. Lebih seperti seseorang pernah tergesa-gesa melakukan sesuatu. Ia menelan ludah, lalu melangkah menuju pintu kecil di ujung lorong. Gudang. Dari sana aroma itu semakin kuat. Campuran tanaman rempah yang membusuk, benda-benda basah yang tertutup kain, dan sesuatu yang metalik, bau yang sulit ia identifikasi. Saat ia tiba di depan pintu gudang, napasnya terhenti. Pintu itu dipasangi gembok baru. Warnanya masih mengilap, berbeda mencolok dari engsel pintu yang sudah berkarat. Debu di sekitarnya pun pecah, tanda baru dipasang beberapa hari terakhir. Gembok itu tidak ada saat ia berada di rumah ini bertahun lalu bersama suaminya, ketika mereka datang meminjam peralatan dari Ibu Neni. Ia ingat betul, pintu gudang dulu tidak pernah terkunci. Bahkan Ibu Neni sering membuka pintu itu lebar sambil menjelaskan tanaman herbalnya. Liska mengusap permukaan gembok dengan ibu jarinya. Dingin. Pada. Baru. Seseorang sengaja menutup gudang ini. Bukan untuk keamanan biasa, melainkan seperti ingin menahan sesuatu, atau seseorang. Jantungnya berdetak keras, hampir menyakitkan. Ia menoleh sebentar ke arah pintu depan. Tidak ada suara dari tetangga. Hanya keheningan yang makin menekan telinganya. Dalam kepala Liska, gambaran-gambaran muncul tanpa bisa ia kendalikan. Bayangan tubuh yang terbaring, sesuatu yang disembunyikan, jejak yang coba dihilangkan. Ia mengembuskan napas, mencoba menenangkan diri. Tangan kanannya perlahan meraih gembok. Ujung jarinya menyentuh permukaan besi itu. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, ia yakin bahwa apapun yang berada di balik pintu gudang itu akan mengubah seluruh jawaban yang ia coba cari sejak awal. Liska menarik napas panjang, tubuhnya menegang. Ia meletakkan kedua tangannya pada gembok dan bersiap untuk membukanya. Gembok itu akhirnya jatuh dengan suara logam pendek ketika Liska memukulnya sekali lagi dengan batu yang ia temukan di dekat rak kayu. Tangannya bergetar hebat, bukan hanya karena tenaga yang ia keluarkan, tetapi karena firasat gelap yang sejak tadi menekan dadanya tanpa henti. Ia menarik napas panjang sebelum mendorong pintu gudang dengan perlahan. Pintu itu terbuka hanya beberapa sentimeter. Lalu udara dingin dan bau menyengat menyembur keluar. Campuran lembab, tanah basah, dan sesuatu yang menusuk. Bau yang tidak akan bisa disalahartikan oleh siapapun. Tubuh Liska melemas seketika. Lututnya nyaris goyah. Tetapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Ia harus melihat. Ia harus memastikan dengan matanya sendiri. Pintu terdorong lebih jauh, dan cahaya remang dari lorong menyingkap bagian dalam gudang. Rak-rak tua berdebu masih berdiri seperti dulu, penuh botol rempah dan peralatan berkebun. Tapi di tengah ruangan, di atas lantai tanah yang mulai berjamur, sesuatu tergeletak diam. Tertutup kain tipis yang menyerap kelembapan dan menyisakan bentuk tubuh di bawahnya. Liska menutup mulutnya dengan kedua tangan saat tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Tangisnya pecah tanpa suara. Hanya hawa dingin yang keluar dari tenggorokan. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah, seolah takut kain itu bergerak atau ada sesuatu lain yang menunggu. Tapi tubuh itu tetap diam. Tidak ada gerakan. Tidak ada napas. Ia berlutut perlahan, tangan gemetar saat meraih ujung kain. Bu, panggilnya pelan,
hanya udara yang keluar. Ia menarik kain itu sedikit. Cukup untuk melihat rambut yang sudah mulai kering, tersusun kusut di sekitar wajah yang sebagian tertutup bayangan. Cukup untuk melihat garis pipi yang ia kenal sejak kecil. Cukup untuk menghancurkan seluruh harapan kecil yang tadi menggantung di hatinya. Liska menarik kain itu penuh. Dan dunia runtuh. Wajah Ibu Neni, pucat dan kaku, terbuka di depannya. Matanya terpejam, seolah sedang tidur, tetapi warna kulitnya yang kehijauan tidak meninggalkan ruang untuk penyangkalan. Liska tersandung mundur sambil memukul lantai dengan telapak tangan, tidak peduli debu atau tanah yang menempel. Bu! Bu! Suaranya patah, terbelah oleh penolakan yang terlalu besar untuk ditampung dada yang kecil. Ia menggapai tubuh ibunya lagi, kali ini dengan kedua tangan yang bergetar tak terkendali. Ia menempelkan keningnya ke pundak ibunya yang dingin, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ruangan itu seperti berputar, seperti menariknya ke pusaran yang menenggelamkan. Butuh beberapa saat bagi otaknya untuk menerima kenyataan bahwa tubuh ini tidak lagi bisa diselamatkan. Tidak ada pertolongan. Tidak ada waktu yang tersisa. Hanya kehilangan yang telanjang. Liska tersentak ketika suara pintu depan berderit halus seperti disentuh angin. Ia menegakkan punggung cepat, napas terengah, telinganya menangkap setiap suara dari dalam rumah. Namun tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara pintu ditutup. Hanya rumah yang kembali diam. Ia mengusap wajahnya kasar, memaksa dirinya fokus meski kepalanya berdenyut. Ada sesuatu yang salah sejak ia tiba. Rumah tertutup rapat, lampu tak pernah menyala, rak-rak terganggu, dan sekarang, gudang yang digembok dengan gembok baru. Seseorang memang sengaja mengunci tempat ini. Seseorang tidak ingin ada yang menemukan tubuh Ibu Neni. Liska mundur perlahan dari tubuh ibunya, berdiri dengan susah payah. Ia menatap sekeliling gudang, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan. Namun yang ada hanya barang-barang lama, tanah, dan kain rusak yang tadi menutupi tubuh itu. Benda di dekat rak menarik perhatiannya. Jejak sepatu. Segar. Tidak berdebu seperti bagian lantai lainnya. Ia meraba dadanya, mencoba meredakan degup jantungnya yang kini berkecamuk dalam ritme aneh. Deduksi ini datang tanpa bisa ia hentikan. Seseorang ada di rumah ini dalam beberapa hari terakhir. Seseorang memasuki gudang. Seseorang memasang gembok. Dan seseorang itu tahu apa yang terjadi pada ibunya. Napas Liska menyempit. Dalam sekejap, wajah Andi muncul di benaknya. Cara suaminya selalu menunda untuk mengajak mencari Ibu Neni. Alasan kosong. Dan bagaimana ia terlihat tegang setiap kali Liska mengungkit 2 bulan tanpa kabar. Ada hal-hal yang tidak pernah ia perhatikan dulu karena ia ingin percaya. Sekarang setiap detail kecil itu berdiri seperti duri di depan matanya. Ia menegakkan tubuhnya, walau kaki masih melemah. Ia menatap ibu yang terbaring diam di lantai, kemudian meremas ponsel di tangannya. Bu, aku janji, bisiknya dengan suara serak. Aku nggak akan biarin ini berhenti di sini. Dengan langkah limbung tapi mantap, Liska meninggalkan gudang. Ia dengan hati-hati menutup pintunya kembali, bukan untuk menyembunyikan, tetapi sebagai bentuk penghormatan sementara sampai bantuan datang. Begitu sampai di ruang tamu, ia tidak peduli tangannya gemetar. Ia mencari sinyal dan menekan nomor darurat. Nada sambung terdengar pelan, seperti bergema jauh. Operator darurat. Ada yang bisa kami bantu? Liska menelan tangis yang mengganjal lehernya. Saya menemukan, ibu saya. Suaranya pecah tetapi ia memaksa diri menyelesaikannya. Tolong kirim petugas. Ini bukan meninggal biasa. Ada yang tidak wajar. Ia memberi alamat dengan suara yang hampir hilang. Setelah menutup telepon, Liska berdiri mematung di tengah ruangan. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ketakutan yang tadi mengejar-ngejar kini berubah menjadi gelombang dingin yang jauh lebih kokoh. Ada kebenaran besar yang menunggu untuk dibuka. Dan ia baru saja mengambil langkah pertama menuju sana. Sirene yang meraung pelan mendekati rumah membuat Liska berdiri lebih tegak, meski tubuhnya masih gemetar. Cahaya merah dan biru memantul di dinding ruang tamu yang gelap, seperti denyut nadi yang tidak stabil. Ketika petugas memasuki halaman rumah, mereka bergerak cepat, tidak banyak bicara, hanya isyarat tangan, langkah mantap,
dan suara radio yang pendek. Liska kembali membuka pintu lebar, memberi akses seluas mungkin. Ia menghindari kontak mata, bukan karena takut pada polisi, tetapi karena wajahnya masih basah oleh air mata, dan ia tidak ingin siapapun melihat getaran yang belum berhenti di bibirnya. Salah satu petugas meminta ia menunjukkan lokasi temuan. Bukan percakapan panjang, hanya instruksi singkat, profesional. Liska mengangguk dan memandu mereka melewati lorong, sampai depan pintu gudang. Ia berhenti di sana, memberi ruang bagi petugas untuk masuk terlebih dahulu. Begitu pintu didorong, aroma busuk yang sejak tadi menghantuinya kembali menyeruak. Seorang petugas menyalakan lampu senter, kemudian menunduk, memeriksa tubuh yang tergeletak. Tidak ada komentar keras. Hanya percakapan lirih melalui radio, permintaan forensik, dan catatan singkat. Liska memeluk lengannya sendiri, berusaha menahan tubuh yang ingin rebah. Ia mendengar potongan kalimat, rigor sudah lanjut, posisi tubuh tidak wajar, luka yang harus didokumentasikan, tidak mungkin terjatuh sendiri. Semua disampaikan cepat, tanpa intonasi emosional. Namun bagi Liska, setiap kata seperti belati yang menambah kejelasan. Ini bukan kematian alami. Bukan sekadar kecelakaan. Salah satu petugas melihat gembok baru di lantai dekat pintu. Ia mengangkatnya dengan sarung tangan, memperhatikan bekas benturan. Ini baru, gumamnya pelan sebelum menyerahkannya pada rekannya untuk difoto. Liska menelan ludah. Ketika petugas mengonfirmasi bahwa gudang seharusnya tidak terkunci begitu rapat, dadanya kembali berdesak. Ada sesuatu yang jelas dan telanjang mencolok dari fakta itu. Seseorang ingin menutup tempat ini. Seseorang ingin mengunci kebenaran bersama tubuh Ibu Neni. Ia menunduk, menahan kesadaran pahit itu agar tidak pecah lebih cepat daripada yang ia mampu tampung. Di tengah hiruk pendek pekerjaan polisi, suara mobil berhenti mendadak di depan rumah membuatnya terangkat dari lamunannya. Pintu mobil dibanting agak keras, suara yang tidak asing. Detik berikutnya, langkah cepat mendekat, dan nama Liska dipanggil dengan nada yang ia kenal sangat baik. Nada yang berusaha terdengar khawatir, tapi terdengar dibuat-buat. Andi. Suaminya muncul di ambang pintu, napas tersengal seolah berlari. Wajahnya tampak terkejut, atau mungkin berusaha menunjukkan keterkejutan. Ia memandang Liska, lalu ke arah polisi, lalu ke ruang dalam. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Kenapa ada polisi? Liska membuka mulut, tapi suara tidak langsung keluar. Tidak ada kata yang cukup tepat. Tidak ada cara untuk menyampaikan kehilangan ini dalam satu kalimat. Andi melangkah cepat, memegang bahunya. Kamu kenapa? Kamu kelihatan. Kok basah semua? Kamu nangis? Ada apa sebenarnya? Suaranya terdengar intens, tapi ritmenya tidak konsisten. Terlalu cepat, terlalu agresif di beberapa detik, lalu tiba-tiba terlalu lembut. Liska menyingkirkan tangannya perlahan. Aku menemukan ibu. Ucapnya dengan suara patah namun tegas. Di gudang. Andi membeku. Reaksinya tidak seperti orang yang kehilangan mertua atau orang yang terkejut mendengar kabar kematian. Bukan shock yang memucatkan wajah atau keheranan bingung yang natural. Ada ketegangan kecil di rahangnya, seolah ia sedang menghitung sesuatu dalam kepalanya sebelum merespons. Lalu ia menghela napas panjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Astaga! Jadi, dia meninggal. Namun ia tidak bertanya bagaimana. Tidak bertanya sejak kapan. Tidak bertanya kenapa tubuhnya ada di gudang. Dan itu membuat sesuatu di dalam diri Liska bergerak. Rasa ragu yang berubah menjadi garis kecurigaan jelas. Petugas mendekat dan menanyai beberapa hal dasar pada Liska. Kapan ia tiba? Siapa saja yang punya akses rumah? Apakah ada kunci cadangan? Liska menjawab setenang mungkin. Sementara Andi berdiri sedikit jauh, tangan disatukan di belakang punggung seperti seseorang yang tidak ingin terlihat. Sesekali ia mencuri pandang ke arah gudang. Bukan takut. Lebih seperti memastikan sesuatu tidak terungkap. Liska memperhatikan setiap gerakannya. Setiap detail kecil. Cara Andi menelan ludah saat polisi menyebutkan gembok baru. Cara ia memalingkan wajah saat mendengar tubuh Ibu Neni ditemukan dalam posisi yang mencurigakan. Cara ia menggenggam tangan kiri dengan kanan, tekanan yang tidak biasa,
kebiasaan lamanya ketika ia gelisah atau berbohong. Ia mengenal gerakan itu. Ia mengenal nada suara itu. Dan hal yang membuatnya paling sulit bernapas adalah, ia mengenal alasan di balik itu. Ketika polisi meminta Liska untuk menunggu di ruang depan, ia melangkah perlahan, menyandarkan punggung pada dinding yang dingin. Andi berdiri beberapa meter darinya, tangan disilangkan, tatapan kosong ke lantai. Tidak ada pendekatan, tidak ada keinginan menenangkan istrinya. Seolah ia takut mendekat. Seolah ada tarikan tak terlihat yang membuatnya menjaga jarak. Liska memejamkan mata sesaat. Fakta, jejak, dan reaksi yang ia lihat sepanjang hari menyatu menjadi satu garis lurus yang mengarah pada kesimpulan yang tidak ingin ia ucapkan. Ada sesuatu yang disembunyikan Andi. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari apa yang harus ia bongkar. Rumah terasa lebih sempit ketika polisi akhirnya pergi. Sunyi menempel seperti lapisan debu yang tidak bisa dihapus. Lampu ruang tamu remang. Udara mengendap di antara mereka. Liska berdiri dekat jendela, memegang lengannya sendiri, sementara Andi berdiri di tengah ruangan seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman. "Lis," suara Andi pecah pelan. "Kamu nggak seharusnya kesini sendirian." Liska tidak membalikkan badan. "Kalau aku bilang dulu ke kamu, kamu pasti melarang." Andi diam. Hanya tarikan napasnya yang terdengar tidak stabil. Ketika ia melangkah mendekat, Liska akhirnya menoleh. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia benar-benar melihat suaminya. Bukan sekadar wajahnya yang familiar, tetapi ekspresi kecil yang sering ia abaikan. Ketidaksabaran halus di matanya, garis tipis di rahang yang menegang, senyum yang tidak pernah sepenuhnya mencapai mata. Selama bertahun-tahun ia menafsirkan itu sebagai kelelahan, sebagai tekanan kerja, sebagai cara Andi mengatasi stres. Tapi sekarang, setiap detail itu berubah wujud menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak cocok dengan situasi kehilangan seorang ibu mertua. Andi menarik napas panjang, mencoba mengatur nada suara. "Aku cuma khawatir kamu bakal salah paham. Situasi kayak gini gampang bikin orang mikir yang enggak-enggak." Liska mengangkat dagu sedikit. "Salah paham apa?" Andi melirik ke arah lorong menuju gudang. Cepat tapi jelas. Kematian orang tua itu selalu kompleks. Kadang bisa terjadi hal-hal yang kelihatan janggal padahal sebenarnya. "Siapa yang bilang kematiannya janggal?" potong Liska pelan. Andi terhenti. 1 detik. 2 detik. Dan dalam jeda itu, Liska mendengar apa yang tidak diucapkan. Andi tahu sebelum ia cerita. Ia mengetahuinya terlalu cepat. Liska menatap lurus, tidak menurunkan pandangannya. "Aku belum bilang apa-apa soal apa yang ditemukan polisi. Kamu yang menyebut itu janggal." Andi mengerjap, lalu tertawa pendek, tawa tanpa humor. "Lis, tolonglah. Kamu lagi emosional. Kamu pasti salah tangkap maksud aku." Kalimat yang sama. Nada yang sama. Strategi yang sama. Tiba-tiba kenangan kecil muncul tanpa diundang. 2 tahun lalu, Andi mematahkan vas pemberian Ibu Neni karena marah setelah telepon kerjanya tidak berhenti berbunyi. Ketika Liska menangis karena vas itu hadiah penting, Andi memeluknya erat dan berkata, "Kamu terlalu sensitif. Kamu pasti salah ingat. Vas itu kan memang sudah retak." Padahal Liska tahu vas itu baru ia lap sehari sebelumnya. Utuh. 6 bulan lalu, ketika rekening mereka tiba-tiba berkurang, Andi mengatakan ia hanya melakukan transfer otomatis untuk tabungan. Tetapi ia tidak pernah mau menunjukkan bukti transaksi. "Kamu nggak perlu lihat semuanya. Kamu kan gampang panik kalau lihat angka turun," katanya. Dan Liska percaya. Karena saat itu ia memang mudah panik. 3 minggu lalu, saat ia mengatakan ingin mengunjungi Ibu Neni karena sudah 2 bulan tak ada kabar, Andi meletakkan tangannya di pundak Liska sambil menatap mata dalam-dalam. "Kamu cuma capek, sayang. Istirahat dulu. Mama kamu pasti baik-baik aja. Jangan buat diri kamu stres." Liska mengalah. Karena ia ingin percaya suaminya peduli. Sekarang, semua itu menyatu menjadi satu pola yang pahit. Andi selalu membelokkan pikiran Liska. Membuat ia merasa berlebihan. Mengubah fakta kecil agar dirinya tetap memegang kendali. Dan malam ini, nada yang sama kembali muncul.
Andi melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya. Liska, kamu percaya sama aku, kan? Aku cuma mau kamu tenang. Ini semua pasti akan jelas kalau sudah ada hasil penyelidikan. Ia mengulurkan tangan, hendak menyentuh bahu Liska. Liska mundur setengah langkah. Gerakan itu kecil, tapi cukup untuk membuat Andi membeku. Rahangnya mengencang. Kamu kenapa menjauh? Aku capek, jawab Liska tenang. Suaranya stabil, tapi jari-jarinya saling menggenggam erat. Aku mau sendiri dulu. Andi mempelajari wajahnya. Ia mencoba tersenyum, tapi ketidaktulusan tampak di tiap lengkungan bibirnya. Ya sudah, tapi jangan bikin masalah baru. Kita harus kerjasama. Jangan bikin polisi salah paham. Kalimat itu menusuk lebih dari yang ia duga. Dan Liska menangkapnya. Andi lebih takut polisi salah paham daripada berduka kehilangan ibu Neni. Aku mandi dulu, ucapnya. Kamu tunggu di mobil. Liska. Tolong. Andi akhirnya melangkah keluar, meski dengan enggan. Ia menutup pintu, tapi tidak sepenuhnya. Hanya ditarik setengah, seakan ingin memastikan ia masih bisa memantau. Liska menunggu sampai suara langkahnya menghilang dari teras. Begitu rumah kembali sunyi, ia mengambil ponselnya. Tangannya gemetar sedikit, namun pikirannya lebih jernih daripada beberapa jam terakhir. Ia membuka galeri, men-scroll foto-foto lama, rekaman tanggal, waktu, momen ketika Andi berada di luar kota atau mengaku lembur. Ia memeriksa pesan lama, bukti transfer, catatan kecil yang dulu ia abaikan. Dan setiap kali menemukan celah waktu yang tidak sinkron, ia menandainya diam-diam. Ini bukan sekadar firasat lagi. Ada sesuatu yang Andi sembunyikan. Dan malam ini, Liska memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri yang mengikuti kata-kata manis yang dibalut manipulasi. Ia akan mencari jawabannya sendiri, bahkan jika itu berarti membongkar wajah asli orang yang tidur di sampingnya selama bertahun-tahun. Ia menutup ponsel, menarik napas panjang. Lalu mulai menyusun potongan pertama dari penyelidikan diam-diamnya. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Liska duduk di meja makan, jari-jarinya mengetuk permukaan kayu tanpa sadar. Setelah semalam penuh pertanyaan, ia bangun dengan perasaan yang jauh lebih berat. Suara notifikasi dari ponselnya memecah keheningan. Pesan singkat dari pihak polisi, meminta ia datang sebentar untuk klarifikasi terkait temuan awal di rumah Ibu Neni. Liska menarik napas panjang. Baik, gumamnya lirih. Ia tak memberitahu Andi. Sejak kejadian di rumah ibunya, sikap suaminya terlalu sulit diprediksi. Kadang pura-pura perhatian, kadang dingin, seperti sedang menilai setiap kata yang ia ucapkan. Liska merasa lebih aman bergerak sendiri. Di kantor polisi, nada bicara petugas tetap formal dan netral, namun ada satu kalimat yang membuat tubuhnya menegang. Bu Liska, selain sidik jari almarhumah, kami menemukan sidik jari tambahan di beberapa pegangan pintu dan permukaan dalam rumah, termasuk area dekat gudang. Kami masih mencocokkannya. Liska mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Sidik jari, tambahan, ulangnya perlahan. Betul. Kami akan informasikan lebih lanjut setelah proses identifikasi. Ia hanya mengangguk. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada tuduhan. Tetapi kalimat itu menguasai kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Sidik jari tambahan. Siapa yang masuk ke rumah ibunya? Dan kenapa Andi terlihat tidak kaget sama sekali saat mengetahui Ibu Neni ditemukan di gudang? Sesampainya di rumah, Andi sedang berada di ruang tamu, seolah menunggunya. Kamu dari mana? Tanyanya cepat, terlalu cepat. Liska tersenyum tipis. Keluar sebentar. Perlu udara. Andi menatapnya lama. Tatapannya seperti mencoba menembus dinding pikirannya. Liska, kamu kelihatan aneh beberapa hari ini. Aneh. Liska menghela napas singkat. Ibu meninggal. Wajar kalau aku tidak seperti biasanya. Andi tidak menjawab, hanya menatapnya lagi, lalu kembali ke dapur. Liska merasakan sesuatu menusuk perutnya. Perasaan bahwa ia sedang diperhatikan terus-menerus. Siang hari, Liska memutuskan kembali ke rumah ibunya. Polisi sudah selesai dengan olah TKP awal, dan ia butuh memeriksa sesuatu yang mengganggunya sejak tadi malam.
Ia masuk dengan kunci cadangan yang sudah ada di tangannya sejak dulu. Rumah itu masih penuh garis pembatas, namun sudah diperbolehkan dikunjungi keluarga inti. Bau lembab bercampur debu membuat dada Liska terasa sesak. Ia menuju kamar ibu. Lemari di sudut ruangan dibiarkan terbuka oleh polisi. Liska menyapu pandangan ke setiap sudut, berusaha mengingat letak dokumen penting yang biasa disimpan Ibu Neni. Surat tanah, bukti kepemilikan rumah, hingga akta warisan dari kakek neneknya. Liska membuka laci bagian bawah, yang paling jarang disentuh orang luar. Ada bekas cetakan debu di dalamnya, seperti sesuatu pernah tergeletak cukup lama, tetapi sekarang kosong. Padahal ia ingat betul, ada map tebal berisi fotokopi dokumen warisan. Sekarang map itu hilang. Jantungnya berdebar keras. Ia meraba bagian belakang laci, berharap dokumen hanya bergeser. Tidak ada. Laci lain ia buka. Kosong juga. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah buku catatan kecil milik Ibu Neni. Halaman terakhir penuh coretan tidak selesai, seolah ibunya menulis terburu-buru. Liska menelan ludah. Ada seseorang yang mengambil dokumen-dokumen ini sebelum polisi datang. Seseorang yang tahu lokasi penyimpanan, atau cukup familiar dengan rumah ibu. Liska duduk di lantai, mencoba menenangkan napasnya. Tapi pikirannya berlari liar. 2 bulan tanpa kabar. Rumah yang terkunci dari dalam. Gudang yang digembok baru. Sidik jari tambahan. Dokumen hilang. Ia teringat Andi. Teringat gerakan tangan suaminya yang semalam terus meremas-remas meja. Seperti gelisah tapi berusaha menutupi sesuatu. Teringat bagaimana selama 2 bulan terakhir Andi selalu punya alasan ketika Liska ingin mengunjungi ibunya. Alasan rapat, alasan ia terlalu lelah, alasan, nanti saja, kamu pasti capek. Liska mengusap wajahnya. Tidak, belum tentu, bisiknya ke diri sendiri. Ia tidak boleh gegabah menuduh. Tapi bayangan Andi muncul lagi. Tatapan kosong, ucapan datar, dan sikap yang terlalu tenang saat polisi membawa jasad ibu keluar. Liska berdiri dan mengeluarkan ponsel. Ia memotret sudut lemari kosong, laci, bekas debu. Bukti kecil, tapi tetap bukti. Saat hendak keluar dari kamar, ponselnya bergetar. Pesan dari Andi. Kamu di mana? Liska menahan napas beberapa detik. Ia tidak menjawab. Tidak sekarang. Ia menatap sekeliling rumah ibunya, merasakan dingin menjalari tengkuk. Ada potongan-potongan kecil yang mulai saling terhubung, tapi belum membentuk gambaran penuh. Dan justru itu yang paling menakutkan. Liska melangkah menuju pintu depan dengan kepala penuh ketegangan. Ia tahu satu hal, semakin banyak ia menemukan kejanggalan, semakin sedikit ia bisa mempercayai orang terdekatnya sendiri. Ketika menutup pintu dan mengunci kembali, ia merasakan dada mengencang, campuran takut, marah, dan terancam. Ia belum punya bukti kuat. Tapi hatinya mulai sadar sesuatu tentang Andi tidak lagi masuk akal. Dan perasaan itu menempel padanya seperti beban yang sulit dilepaskan. Rumah sore itu terasa seperti kotak kecil yang menahan napas. Liska duduk di ujung sofa, ponsel digenggam erat. Ia sudah menyusun kalimat sepanjang perjalanan pulang. Tetapi begitu mendengar suara langkah Andi mendekat, pikirannya mendadak kosong. Hanya detak jantungnya yang memukul telinga. Andi muncul di ambang pintu ruang tamu dengan ekspresi datar. Kamu ngilang seharian. Dari mana aja? Liska mengangkat wajah perlahan. Aku ke rumah ibu. Andi berhenti. Tidak terkejut, tidak panik. Hanya jeda singkat seperti sedang memilih respon. Oh. Ia mengangguk kecil. Kenapa gak bilang? Aku cuma perlu lihat-lihat, jawab Liska. Suaranya terdengar lebih tenang dari perasaannya sendiri. Kamu kan bilang terakhir kali kamu kesana itu 3 bulan lalu. Andi menatapnya tajam, lalu santai lagi. Iya. Waktu kamu sibuk sama kerjaan. Aku cek ibu kamu, tapi dia lagi gak di rumah. Aneh, sahut Liska pelan. Soalnya waktu itu ibu masih rutin telepon aku. Dan dia jarang pergi jauh. Andi menyandarkan satu tangan ke lengan sofa. Ya mungkin dia keluar sebentar. Kita gak bisa tahu. Liska mengangguk pelan. Mungkin. Ia harus mengikuti alur, tidak boleh menyerang langsung. Terus, lanjutnya,
Kapan tepatnya kamu ke rumah ibu terakhir? Andi mengangkat alis. Kan udah aku bilang. 3 bulan lalu. Tanggal berapa? Andi terdiam sepersekian detik. Hanya sepersekian. Tetapi cukup bagi Liska untuk melihat celah. Awal bulan, jawabnya akhirnya. Aku lupa tanggal pastinya. Yang jelas awal bulan. Liska menunduk sedikit, membiarkan momen itu lewat. Awal bulan, gumamnya. Berarti kamu beneran masuk ke rumah? Ya, pintunya kebuka. Biasanya ibu kamu suka lupa ngunci, kan? Liska mengangkat pandangan. Andi, suaranya rendah namun jernih. Pintu rumah ibu selalu terkunci dari dalam. Selalu. Kamu sendiri sering ngomel karena susah dibuka. Andi terdiam lebih lama dari sebelumnya. Tidak banyak, hanya beberapa detik. Tapi wajahnya berubah seperti seseorang yang baru dihentikan oleh pertanyaan tak terduga. Ya, mungkin aku salah ingat, katanya akhirnya. Bisa aja waktu itu dia keluar bentar dan lupa ngunci. Jawaban itu terdengar rapi. Terlalu rapi. Liska menautkan jemari, sengaja membuat kesunyian semakin menekan. Kalau pintunya kebuka, berarti kamu masuk. Kamu lihat apa? Gak ada apa-apa. Andi cepat menjawab. Rumahnya sepi. Aku cuma ngecek beberapa menit. Ngecek bagian mana? Nada Liska tetap datar. Seperti sekadar ingin memastikan detail. Ya seluruhnya. Jawab Andi. Biar yakin saja ibu kamu baik-baik. Termasuk gudang. Andi mengerjap. Sekali lagi perubahan ekspresi kecil itu muncul. Sebuah retak halus yang sulit ditutupi. Gudang? Enggak. Ngapain aku ke gudang? Itu kotor. Tapi kamu bilang, seluruh rumah. Ya, maksudku, ruangan-ruangan penting. Kamar, dapur. Liska menatap matanya dengan tenang. Satu persatu, jawaban Andi saling bertabrakan dengan pernyataan sebelumnya. Tidak ada kesinambungan dalam ceritanya. Dan setiap kali ia mengoreksi diri, raut mukanya berubah seperti seseorang yang mulai kehabisan ruang untuk berdiri. Kenapa kamu tiba-tiba nanya detail begini? Andi akhirnya bertanya, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Kamu mau nuduh aku macam-macam? Ini semua karena kamu lagi sedih. Lis, kamu gak mikir jernih. Liska menghembuskan napas perlahan. Bukan marah, bukan membalas. Hanya melepas tekanan yang terlalu lama tertahan. Aku cuma tanya, katanya pelan. Soalnya polisi nemu sidik jari tambahan di rumah ibu. Bukan sidik jariku. Andi membeku. Sekejap. Lalu wajahnya berubah jadi datar. Terlalu datar. Terus apa hubungannya sama aku? Katanya sengaja dibuat santai. Aku kesana 3 bulan lalu. Wajar dong kalau ada sidik jariku. Masalahnya, Liska menatapnya langsung. Sidik jari itu ditemukan pada gembok gudang yang baru. Gembok yang tidak ada 3 bulan lalu. Hening jatuh begitu saja. Mulut Andi terbuka sedikit, tapi tak ada kata keluar. Tangannya yang tadi mengepal di paha akhirnya bergerak, seperti mencari sandaran yang tidak ada. Liska melihatnya, kelimpungan kecil itu. Retak yang selama ini disembunyikan di balik sikapnya yang tenang. Akhirnya Andi tersenyum tipis, senyum yang tidak mengenai matanya. Liska, katanya lambat, kamu harus hati-hati. Kamu lagi gampang ke bawah suasana. Begitu ya? Liska berdiri, tidak menunggu jawaban. Terima kasih sudah menjawab. Ia melangkah melewati Andi. Tidak ada teriakan, tidak ada adu suara. Hanya tubuhnya sendiri yang terasa semakin tegang. Seperti seluruh firasat yang selama ini berputar-putar akhirnya mulai menemukan bentuk. Saat ia masuk ke kamar dan menutup pintu, Liska memejamkan mata. Firasat itu bukan lagi sekadar bisikan. Itu hampir menjadi kepastian. Langit pagi itu tampak pucat, seolah ikut menahan sesuatu yang berat di udara. Liska duduk di dalam mobil, kedua tangannya menggenggam setir begitu erat sampai buku jarinya memutih. Ia memandangi rumah Ibu Neni dari kejauhan. Masih sunyi, masih diam, begitu berbeda dari rumah yang biasanya penuh suara ibu yang cerewet namun hangat. Ketegangan yang menekan dadanya sejak beberapa hari terakhir tidak juga mereda. Justru semakin kuat,
terutama setelah percakapan terakhir dengan Andi yang penuh celah dan retakan. Sejak polisi mulai memeriksa tempat kejadian dan menemukan sidik jari tambahan, pikirannya tak berhenti berputar. Setiap detail kecil yang dulu ia abaikan kini seakan bersinar menyilaukan. Jawaban Andi yang tak konsisten, ketergesaannya menutup topik, cara dia menghindari kontak mata saat ditanya soal gudang. Semua itu menyatu dengan satu arah yang menakutkan. Liska menarik napas panjang sebelum akhirnya keluar dari mobil. Ada satu hal yang ingin ia cek pagi ini. Di lingkungan rumah ibunya, beberapa tetangga memasang CCTV kecil menghadap jalan, bukan untuk alasan keamanan besar, tetapi sekadar kebiasaan setelah beberapa kejadian kehilangan barang kecil beberapa tahun sebelumnya. Liska ingat betul salah satu dari mereka pernah memberitahunya hal itu. Ia mendatangi pagar rumah tetangga yang dulu cukup dekat dengan Ibu Neni. Tidak ada nama baru, tidak ada orang baru, hanya suara dari balik pagar dan wajah yang sudah dikenalnya sejak lama. "Lis, kamu di sini lagi?" Suara itu terdengar hati-hati. "Iya, Bu," jawab Liska pelan. "Boleh saya minta waktu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya tanya." Wanita itu mengangguk dan mempersilakan Liska masuk. Mereka berbicara di ruang tamu sederhana. Liska tidak banyak menjelaskan, hanya menyebut bahwa polisi sedang memeriksa ulang pergerakan sekitar 2 bulan terakhir, dan ia butuh memastikan apakah ada rekaman kamera di sekitar tanggal itu. Tetangga itu mengambil ponsel dan menghubungkannya ke perangkat penyimpanan kamera yang sudah lama terpasang. "Aku gak janji rekamannya lengkap, tapi kita coba cari ya." Liska duduk tegang. Detik terasa seperti menit. Suara klik kecil terdengar dari perangkat, lalu layar ponsel memperlihatkan daftar tanggal yang masih tersimpan. 3 bulan terakhir sebagian besar terhapus otomatis, tapi cuplikan dari 2 bulan lalu, tepat pada masa ketika Ibu Neni mulai hilang kontak, masih tersisa. "Ini tanggal 12, kata wanita itu sambil memutar rekaman. Liska mencondongkan tubuh. Jalanan tampak sepi. Hanya angin yang menggerakkan dedaunan kecil di depan rumah. Tidak ada yang aneh. "Coba mundur sedikit. Tanggal 11, pinta Liska." Wanita itu menuruti. Rekaman berputar. Masih sepi. "Coba maju ke tanggal 14. Rekaman berganti. Pagi yang cerah, cahaya matahari memantul di trotoar. Seekor kucing melintas. Lalu sebuah motor berhenti pelan tepat di depan rumah Ibu Neni. Jantung Liska berhenti 1/8 detik. "Maju sedikit," bisiknya. Motor itu lebih jelas sekarang. Helm hitam. Jaket gelap. Postur yang terlalu familiar. Cara turun dari motor. Cara membuka tas. Gerakan yang pernah ia lihat ribuan kali di depan rumah mereka sendiri. Wanita tetangga itu ikut menahan napas. Itu, kayaknya Andi. Tidak bisa salah. Andi berdiri di depan rumah Ibu Neni, menatap sekeliling dengan gelisah, lalu berjalan menuju pintu. Ia tidak mengetuk. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong, kecil, mungkin kunci cadangan atau sesuatu yang mirip, dan masuk begitu saja. Rekaman memperlihatkan ia masuk pukul 9.14 pagi. Liska menggigit bibir. Tangannya mulai tremor. "Coba teruskan." Rekaman berjalan. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Tidak ada tanda ia keluar. Lalu pada menit ke-37, Andi muncul lagi di layar. Gerakannya berbeda, lebih cepat, lebih gelisah. Ia menutup pintu dengan terburu-buru. Wajahnya menghadap kamera hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat perut Liska seperti jatuh ke dasar tubuh. Ia terlihat panik. Ia terlihat panik. Seperti seseorang yang baru memastikan sesuatu yang mengerikan. Tetangga itu menyentuh lengan Liska pelan. "Lis, kamu yakin mau lihat ini terus?" "Tolong, lanjut sedikit lagi," jawab Liska dengan suara bergetar. Rekaman bergulir. Andi mengunci pintu dari luar. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari tas, seperti gembok baru, dan memasangnya di pintu gudang samping rumah. Liska memejamkan mata keras-keras. Nafasnya patah. "Cukup," katanya akhirnya. Tetangga itu mematikan rekaman, tampak ragu apakah ia membuat situasi lebih buruk atau membantu membuka sesuatu yang penting. "Lis, kamu harus hati-hati. Ini bukan hal kecil." Liska mengangguk.
tapi ia tidak bisa menjawab. Tenggorokannya seperti diselimuti batu. Ia berdiri perlahan, mengucapkan terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar, lalu keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, angin terasa menusuk kulit meski matahari cukup hangat. Liska berhenti di pinggir jalan dan memegang pagar erat-erat. Rekaman itu nyata. Tidak ada interpretasi. Tidak ada alasan logis yang bisa menutupinya. Andi ada di rumah ibunya tepat di masa ibu menghilang. Andi memasang gembok baru. Andi masuk tanpa mengetuk. Dan ia pergi dengan panik. Seluruh tubuh Liska bergetar. Air mata muncul tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tetapi karena sebuah kebenaran yang selama ini ia takuti akhirnya memiliki bentuk yang jelas. Bukti itu bukan lagi bayangan. Itu kenyataan. Dan kenyataan itu mengarah pada orang yang tidur di ranjang yang sama dengannya. Rumah terasa lebih sempit malam itu, seolah dinding-dindingnya ikut mendengarkan setiap tarikan napas Andi yang tak beraturan. Liska duduk di tepi ranjang sambil menundukkan kepala. Mencoba menenangkan diri setelah melihat rekaman CCTV yang masih menempel begitu jelas di pikirannya. Ia tahu ia belum boleh menunjukkan seluruh reaksinya. Ia harus mengamati Andi terlebih dahulu, memastikan arah geraknya, memastikan apakah ketakutannya memang benar. Tak butuh waktu lama. Andi masuk ke kamar dengan langkah tergesa, wajahnya pucat meski berusaha terlihat santai. "Kamu udah makan?" tanyanya. Suara dibuat seramah mungkin. Terlalu ramah. Liska mengangkat wajah perlahan. "Belum lapar." Andi tertawa kecil, terdengar kering. "Jangan terlalu dipikir, Lis. Semua ini, ya, kamu lagi capek. Kamu harus istirahat." Cara bicaranya mengalir terlalu cepat. Liska memperhatikan gerak mata Andi yang terus berkelana, tidak pernah benar-benar menatapnya utuh. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang bukan sekadar ikut sedih karena kehilangan ibu Neni. Ketakutan itu seperti seseorang yang menunggu sesuatu meledak. "Banyak hal yang harus aku urus besok," kata Andi tiba-tiba. "Jadi kalau aku keluar pagi-pagi banget, kamu jangan bingung." Liska mengerutkan kening. "Keluar kemana?" Andi menelan ludah, agak terlalu cepat. "Ada urusan kerja, mendadak." "Kerja?" Liska mengulang dengan nada datar. "Urusan yang mana? Kantor atau proyekmu?" "Ya pokoknya kerja," jawab Andi sedikit keras, lalu cepat-cepat memperbaiki nada. "Maksudku, banyak yang harus dibereskan." Liska memejamkan mata sejenak, membiarkan kebisuannya menekan Andi. Ia bisa merasakan kegelisahan lelaki itu makin menebal. Dan itu baru permulaan. Keesokan paginya, Liska bangun lebih awal. Andi tidak ada di sampingnya. Suara langkah tergesa dari ruang tamu membuatnya langsung tegang. Ia berjalan pelan ke arah suara itu, memastikan Andi tidak menyadari kehadirannya. Dari belakang pintu, ia melihat Andi menunduk di depan meja kecil dekat rak buku. Posisi tubuhnya menutupi sesuatu. Tas ransel terbuka lebar di sampingnya. Andi merogoh ke dalam laci yang seharusnya hanya berisi dokumen rumah dan surat-surat biasa milik Liska, bukan miliknya. Jantung Liska berdegup keras namun ia tetap diam. Andi mengambil beberapa berkas, memeriksanya cepat, lalu memasukkannya ke dalam tas. Liska mengenali sampul coklat kusam itu. Sampul yang sama dengan dokumen warisan Ibu Neni. Dokumen yang 2 hari lalu ditemukan hilang dari rumah ibu. Dokumen yang bahkan polisi catat sebagai bagian dari barang-barang yang menghilang secara misterius. Liska merasakan udara di sekitar seolah berhenti mengalir. Ia melangkah keluar dari bayang pintu. "Aku bingung," katanya tenang. "Kapan dokumen ibu itu pindah ke sini?" Andi terlonjak. Berkas di tangannya hampir jatuh. Gerakannya kaku saat menoleh. "Lis, kamu kagetin aku." "Jawab saja," ucap Liska pelan. "Kenapa dokumen warisan ibu ada di tasmu?" Andi mencoba tersenyum, tapi otot wajahnya menolak bekerja sama. "Aku cuma mau nyimpan mereka di tempat aman. Kamu tahu sendiri rumah ibu kamu berantakan waktu itu." "Berantakan," ulang Liska datar. "Tapi gembok gudangnya baru. Dan sidik jari tambahan ditemukan di sana." Andi terdiam. Liska mendekat, langkahnya stabil. "Kamu bilang ke polisi kamu gak pernah masuk ke gudang.
Tapi gembok itu, kamu yang pasang. Aku sudah lihat rekaman. Wajah Andi mendadak memucat. Ia memalingkan pandangan, tidak berani menatap mata Liska. Tangannya menggenggam tas ransel seolah itu satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari sesuatu yang jatuh menimpa kepala. Lis, dengar aku dulu, katanya cepat. Suara mulai bergetar meski ia berusaha menahannya. Semua itu cuma kebetulan. Aku ke rumah ibumu buat bantu ngecek keadaan. Itu aja. Gemboknya. Mungkin aku cuma salah ingat. Kebetulan, kata Liska datar, bahwa kamu ada di rumah ibu di hari dan jam yang sama saat ibu menghilang? Kebetulan kamu masuk tanpa mengetuk? Kebetulan kamu pasang gembok baru? Kebetulan dokumen ibu hilang dan sekarang ada di tasmu? Andi mulai gelisah. Aku gak ngambil apa-apa. Dokumen ini, aku cuma simpan buat kamu. Bukan buat aku. Kalau buat aku, Liska menatapnya tajam. Kenapa kamu sembunyikan? Andi membuka mulut, tapi tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, wajahnya memerah karena campuran panik dan marah. Kamu salah paham. Kamu selalu suka bikin masalah dari hal kecil. Nyawanya hilang. Andi, suara Liska rendah, hampir seperti gemuruh. Ibu sudah meninggal. Dan semua petunjuk mengarah padamu. Andi membanting tas itu ke lantai. Kamu gak ngerti apa-apa. Hidup kita udah cukup susah. Lis, kalau kamu... Ia terhenti. Seakan sadar ia hampir mengucapkan sesuatu yang tidak boleh keluar. Liska menatapnya tanpa berkedip. Kalau aku apa? Andi memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Sudahlah. Aku harus pergi. Pergi kemana? Tanya Liska. Andi tidak menjawab. Ia meraih tasnya, tapi Liska lebih cepat. Ia menginjak tali tas dengan kakinya, membuat Andi terkejut dan menatapnya dengan ekspresi yang benar-benar telanjang. Rasa bersalah yang selama ini ia tutupi, akhirnya muncul di depan mata. Aku cuma mau melindungi kita, bisik Andi, suaranya serak. Kamu harus percaya. Tapi semua tindakanku hari ini, jawab Liska, membuktikan aku tidak bisa. Andi terdiam. Tak satupun kata bisa ia keluarkan. Seluruh kebohongannya, seluruh upayanya untuk menutupi gerakannya, kini tersingkap jelas. Dan di wajahnya, Liska melihat sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kesalahan. Ia melihat niat. Ia melihat rencana. Ia melihat seseorang yang tahu apa yang telah ia lakukan, dan takut dunia mengetahuinya. Ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu kuning pucat memantul di dinding, menciptakan bayangan panjang yang membuat tubuh Liska seolah terjepit. Sejak memergoki Andi menyembunyikan dokumen warisan tadi sore, pikirannya tak berhenti berputar. Setiap potongan bukti, sidik jari tambahan, rekaman CCTV, dokumen hilang, semuanya seperti menekan dadanya dari dalam. Andi duduk di sofa, tubuhnya kaku. Kedua telapak tangan saling menggenggam erat seakan itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Ia tidak menatap Liska. Tidak punya keberanian. Atau tidak punya alasan lagi? Liska berdiri di depannya, menahan gemetar. Aku cuma mau satu hal. Kebenaran. Suaranya rendah, tegas, bukan teriakan. Dan justru karena itu terasa lebih mengancam. Andi menelan ludah. Kamu salah paham. Semua ini. Berhenti. Liska mengangkat tangan. Jangan pakai kalimat yang sama. Jangan bersembunyi di balik kata, salah paham. Dokumen itu di tanganmu. CCTV menunjukkan kamu ada di rumah ibu 2 bulan lalu. Dan kamu bilang ke aku kamu tidak pernah ke sana setelah Lebaran. Bahunya merosot seketika. Nafasnya tercekat. Aku memang ke sana. Akhirnya ia mengaku. Tapi cuma buat ngobrol. Kita sempat ada perselisihan. Tapi bukan kayak yang kamu pikir. Perselisihan apa? Liska langsung menembak, tanpa memberi ruang Andi untuk merangkai kalimat aman. Ia menggeleng cepat, tergesa, gerakannya terlalu gugup hingga tidak terlihat natural. Cuma, ya, gara-gara warisan itu. Ibumu salah paham sama aku. Dia selalu curiga aku mau ikut campur urusan keluarga kalian. Itu aja. Itu aja.
Liska mencondongkan tubuh, tatapannya tajam. Kalau itu aja, kenapa kamu sembunyikan dokumen warisan dari meja kerjaku? Kenapa kamu panik? Kenapa kamu berbohong soal kedatanganmu ke rumah ibu? Andi membuang muka, menatap jendela gelap. Jemarinya bergetar. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu mikir yang enggak-enggak. Aku cuma mau ngecek isi dokumen. Lis, bukan mau macam-macam. Kamu ngecek dokumen warisan ibuku diam-diam. Suara Liska merendah, hampir berbisik, tapi mengiris. Kamu sadar betapa tidak masuk akalnya alasanmu? Andi menggigit bibirnya, jelas terdesak. Ia mencoba mengatur napas, tetapi malah terdengar semakin tidak stabil. Ibumu memang sensitif soal harta. Dia nuduh aku. Macam-macam. Itu sebabnya kami ribut. Tapi aku nggak pernah niat jahat. Liska memperhatikan wajahnya, kedipan mata yang terlalu cepat, ketidakkonsistenan nada bicara, jeda panjang ketika ia harus memilih kata. Semua itu seperti retakan besar pada dinding kebohongan Andi. Kamu bilang cuma ribut, ujar Liska perlahan. Tapi kenapa ketika aku tanya ke polisi, mereka bilang ada tanda-tanda seseorang berada di rumah itu tidak lama sebelum kejadian? Dan sidik jari tambahannya cocok dengan. Cukup. Andi memotong, terlalu cepat. Panik. Jangan ngomong kayak gitu. Seolah-olah aku. Seolah-olah kamu apa? Liska menahan diri agar suaranya tidak pecah. Seolah-olah kamu punya peran lebih besar dari yang kamu akui. Andi terdiam. Sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. Suara detiknya mendadak terasa seperti palu kecil yang memukul nurani. Setelah beberapa detik yang menyesakan, Andi akhirnya berkata lirih. Iya, aku salah. Aku harusnya cerita semuanya dari awal. Aku terlalu takut kehilangan kamu kalau kamu tahu aku dan ibumu sempat konflik besar. Tapi, aku bersumpah, Lis. Aku enggak. Jangan bersumpah dulu, potong Liska. Sampai kamu berani jujur dari awal sampai akhir. Wajah Andi berubah. Sekilas, sangat sekilas, ada sesuatu yang muncul di matanya. Ketakutan? Penyesalan? Atau ancaman? Liska tidak tahu. Tapi perubahan ekspresi itu membuat udara di antara mereka makin berat. Andi, katanya pelan, kalau kamu pikir aku akan diam setelah sampai di titik ini, kamu salah besar. Ia mengambil langkah mundur, bukan karena takut pada Andi, tetapi karena ia merasa seluruh hidupnya sedang berpindah arah. Hatinya berdenyut kencang, seperti memberi aba-aba bahwa inilah momen penentuan. Aku akan cari tahu semuanya, ucap Liska mantap. Entah kamu cerita atau tidak. Andi membuka mulut seolah ingin membantah. Tapi yang keluar hanya hembusan napas lelah. Pengakuan setengah hati sudah terlanjur meluncur. Dan kini ia tidak bisa menariknya kembali. Liska menatapnya sekali lagi. Panjang, dalam, penuh luka yang tak bisa dibendung. Firasatnya yang sejak awal hanya berupa bayangan samar kini berubah menjadi bentuk yang hampir utuh. Ia belum melihat semuanya. Belum memegang seluruh kebenaran. Tapi ia sudah cukup tahu. Suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar perselisihan. Dan malam itu, tekadnya terkunci. Tidak ada jalan kembali. Ruang penyidik Polres sore itu terasa terlalu terang bagi Liska. Lampu putih di langit-langit seolah menyinari setiap sisi hatinya yang sedang retak. Di depan meja, 3 barang utama tergeletak. Rekaman CCTV dari rumah tetangga, salinan dokumen warisan yang Andi sembunyikan, dan kesaksian Liska yang ditulis tangan. Ketiganya seperti bukti kejahatan terhadap dirinya sendiri. Bukti bahwa fondasi rumah tangganya selama ini penuh celah yang tak ia sadari. Petugas penyidik membuka map bening berisi dokumen warisan. Ini salinan yang Anda temukan di antara barang suami Anda. Liska mengangguk, meski suaranya tercekat. Ya, itu dokumen yang ibu saya simpan. Saya tidak tahu bagaimana bisa berpindah ke tangan Andi, tanpa sepengetahuan saya. Penyidik lain memutar laptop, menampilkan rekaman CCTV. Gambar agak buram, tapi sosok yang berjalan di depan pagar rumah Ibu Neni 2 bulan lalu sudah cukup jelas. Gerakan bahu, tinggi badan, cara membawa tas, semuanya cocok dengan Andi.
Dan Anda sudah memastikan tanggalnya? Tanya polisi kedua. Sudah, jawab Liska dengan napas yang berat. Tetangga bilang kamera itu otomatis menyimpan tanggal. Saya cek langsung di perangkatnya. Penyidik yang lebih senior, Pak Damar, menyatukan semua dokumen di depannya, menggarisbawahi beberapa poin, lalu menatap Liska. Wajahnya profesional, tapi ada keteduhan yang tidak menggurui. Bu Liska, sejauh ini kami melihat adanya motif yang cukup kuat, katanya. Terutama karena ada bukti interaksi terakhir antara suami Anda dan almarhumah Ibu Neni. Ditambah dokumen warisan yang tersimpan di tempat yang tidak semestinya. Kata motif itu seperti pukulan ke dada Liska. Ia menunduk, meremas jemari sendiri sampai memutih. Berulang kali ia mencoba menjaga jarak emosional selama memberikan kesaksian. Tetapi setiap kali nama Andi disebut, bagian tubuhnya ikut berkontraksi. Apakah semua ini cukup untuk menyimpulkan dia bersalah? Suara Liska pecah sedikit. Bukan karena ingin membela Andi, tapi karena ia takut jawabannya akan membuka luka yang lebih dalam. Pak Damar menggeleng pelan. Belum. Tapi ini cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kami tidak bisa mengabaikan bukti fisik dan keterangan Anda. Dan semakin banyak kejanggalan yang muncul, semakin besar kebutuhan untuk memeriksa suami Anda secara langsung. Liska mengangguk, meski hatinya remuk. Ia menekuk lutut sedikit, mencoba mencari kekuatan pada lantai dingin di bawah sepatu yang bergetar. Andi mungkin berbohong. Andi mungkin menyembunyikan sesuatu. Tapi mendengar polisi sendiri merangkai motifnya, itu terasa seperti menonton seseorang mengurai benang yang selama ini ia ikat rapat demi mempertahankan kebersamaan mereka. Bu Liska, lanjut Pak Damar, kami butuh pernyataan Anda bahwa Anda bersedia melanjutkan proses hukum ini. Anda bisa merasa berat. Itu wajar. Tapi semakin lambat kita bertindak, semakin besar kemungkinan bukti lain hilang. Liska menutup mata sejenak. Ia ingat ekspresi Andi semalam. Ketakutan, kemarahan, kebingungan, dan kilatan yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingat rekaman CCTV. Ia ingat dokumen warisan dalam laci kerja Andi. Ia ingat pengakuan setengah yang Andi ucapkan sambil menahan sesuatu. Ketika ia membuka mata lagi, sorotnya sudah stabil. Saya bersedia, ucapnya tegas. Saya ingin kebenaran penuh, apapun bentuknya. Pak Damar mengarahkan pandang pada dua penyidik lain, lalu menutup map bukti itu dengan satu gerakan mantap. Baik, dengan bukti dan kesaksian yang ada, kami akan mengambil langkah selanjutnya. Langkah apa? Liska tidak bertanya. Ia hanya merasakan dadanya mengencang, tangan menjadi dingin. Namun ketika penyidik itu berdiri, merapikan berkas, dan berkata, kami akan memanggil suami Anda untuk diperiksa resmi. Liska tahu. Inilah titik yang memisahkan kehidupan lamanya dari kehidupan yang akan datang. Rasanya seperti jatuh ke jurang yang sama sekali baru. Tapi kali ini ia jatuh sambil membuka mata. Ketukan keras di pintu rumah membuat Liska tersentak. Ia sedang duduk di meja makan, kedua tangan gemetar memegang cangkir teh yang sejak tadi tidak disentuh. Setelah menyerahkan semua bukti kepada polisi kemarin, ia tahu akan ada langkah berikutnya. Tetapi ia tidak menduga akan secepat ini. Pintu diketuk lagi. Lebih tegas. Lebih pasti. Suara laki-laki terdengar dari luar. Formal namun tidak kasar. Kami dari kepolisian. Mohon buka pintu. Liska berdiri perlahan. Tubuhnya seakan tidak mengikuti kehendak pikirannya. Ketika ia membuka pintu, 3 petugas sudah berada di teras. Salah satunya menunjukkan surat penangkapan. Santun, prosedural, tanpa ekspresi berlebihan. Andi menuruni tangga kamar sambil mengancingkan kemeja. Ada apa ini? Kalian salah alamat. Suaranya berusaha tegas, tetapi ketegangan di garis rahangnya terlalu jelas. Salah satu petugas menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Tuduhan sementara. Pemeriksaan lanjutan. Bukti-bukti yang mengarah. Semua disampaikan lugas. Namun Andi tertawa kecil. Tidak, ini pasti kesalahpahaman. Liska, kamu yang minta mereka datang? Kamu serius? Liska tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, bukan karena takut, tapi karena menahan gejolak yang naik seperti gelombang. Petugas mendekat. Saudara Andi,
Mohon ikut ke kantor. Kami akan memproses sesuai prosedur. Andi mundur setengah langkah. Tunggu. Saya harus bicara dengan istri saya dulu. Sebelum polisi menahannya, Andi menatap Liska tajam. Seakan mencoba masuk ke ruang pikirannya, meronta mencari celah terakhir untuk berpengaruh. Enduk. Kamu benar-benar percaya semua itu? CCTV buram yang bisa siapapun manipulasi? Dokumen yang bisa saja dipindahkan siapapun? Kamu tega memojokkan aku hanya karena... Ia berhenti. Entah karena menyadari kata-kata itu tidak membantu, atau karena ia sendiri bingung apa yang harus dibela. Liska mengangkat wajah pelan. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Nada suaranya stabil, tapi matanya memerah. Sebuah pengingat singkat menyayatnya. 2 bulan tanpa kabar dari Ibu Neni dan jawaban Andi yang selalu mengulur waktu. Ekspresi Andi berubah. Dari marah menjadi lembut. Dari defensif menjadi merayu. Sayang, kamu tahu aku selalu menjagamu. Kamu tahu aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Kita sudah melewati banyak hal. Kamu percaya kan? Kamu percaya aku. Di masa lalu, mungkin Liska akan runtuh oleh kalimat itu. Intonasinya, pilihan katanya, cara Andi membungkus manipulasi dengan kasih sayang. Tapi tidak hari ini. Kalau kamu tidak melakukan apapun, katanya pelan, biarkan penyidik membuktikannya. Andi mematung. Ucapan itu memutus tali lama yang selama bertahun-tahun menjerat Liska. Polisi mendekat untuk memasangkan borgol. Maaf, ini prosedur. Andi mengangkat tangan, tapi matanya hanya tertuju pada Liska. Kamu akan menyesal. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Liska, dengar aku. Aku melakukan ini semua untuk kita. Kata semua itu membuat napas Liska tercekat. Ia tidak tahu apakah Andi sedang mengancam, membela diri, atau justru secara tidak sadar mengakui sesuatu. Petugas menuntun Andi keluar. Di ambang pintu, Andi menoleh sekali lagi. Tatapan campuran amarah, ketakutan, dan sisa kendali yang terkikis. Kemudian mobil polisi menutup pintu dengan dentuman pendek, dan suara sirene kecil menyala sebentar sebelum kendaraan itu bergerak perlahan menjauhi rumah. Ketika suara mesin memudar, barulah Liska sadar ia sudah menahan napas terlalu lama. Ia bersandar ke dinding, lututnya melemas. Rasanya seperti tali berat yang selama ini membelit dadanya tiba-tiba terputus, melegakan, tapi meninggalkan nyeri yang menusuk. Ia mengusap wajahnya, tidak tahu apakah ia sedang menangis, gemetar, atau sekadar kehabisan tenaga. Andi sudah ditahan. Bagian dirinya merasa bebas. Bagian lainnya merasa hancur. Namun dalam kehampaan itu, satu hal jelas. Untuk pertama kalinya sejak 2 bulan lalu, ia merasa langkah menuju kebenaran benar-benar telah dimulai. Ruang sidang pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Liska duduk di baris bangku paling depan, kedua tangannya mengatup di pangkuan. Seolah itu satu-satunya cara agar dirinya tidak hancur di tengah ruangan penuh tatapan dan suara berbisik. Sudah berminggu-minggu sejak Andi ditangkap, namun bayangan ketika ia dibawa keluar rumah masih menempel di sudut pikirannya. Hari ini, semuanya akan terbuka. Ketika Andi masuk dengan pengawalan petugas, langkahnya tampak jauh lebih berat dibanding pertama kali ditahan. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan kemeja tahanan berwarna kusam tidak lagi memancarkan kesombongan yang dulu selalu ia pakai sebagai perisai. Namun mata itu masih sama, mencari celah untuk mempengaruhi siapapun yang menatap terlalu lama. Liska menarik napas perlahan. Ia tidak ingin gentar. Tidak sekarang. Hakim membuka sidang dengan kalimat formal. Jaksa mulai membacakan dakwaan, tindakan kriminal, motif ekonomi, rekayasa penghilangan nyawa. Kata-kata itu tajam dan berat. Ruangan hening kecuali suara yang menggema dari mikrofon. Liska menunduk sebentar, mencoba menahan gelombang panas yang tiba-tiba naik ke kepalanya saat mendengar nama Ibu Neni disebut berkali-kali. Hanya satu kalimat singkat yang muncul di pikirannya. Bu, aku di sini. Aku dengar semuanya. Jaksa menyajikan bukti satu persatu. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Andi mendatangi rumah Ibu Neni 2 bulan lalu. Sidik jari yang ditemukan di pintu gudang. Dokumen warisan yang hilang dan kemudian ditemukan tersembunyi di ruang kerja Andi.
Laporan autopsi yang memperlihatkan tanda-tanda kekerasan dan kondisi tubuh yang tidak sesuai dengan narasi, meninggal wajar, seperti yang pernah Andi kelabui. Setiap bukti diproyeksikan ke layar. Setiap detail menelanjangi lapisan-lapisan kebohongan yang selama ini dibangun dengan sangat halus. Liska beberapa kali menutup mulut dengan tangan untuk menahan napas tercekat. Rasanya seperti dadanya diremas paksa. Serpihan ingatan berkelebat, pesan yang tidak pernah dibalas, telepon yang selalu dialihkan, alasan Andi yang terdengar meyakinkan saat itu, tapi sekarang terbukti hanyalah manipulasi. Sementara itu, Andi duduk tegak. Bibirnya mengatup rapat. Sesekali ia menatap Liska dari jauh. Tatapan itu bukan lagi tatapan menenangkan seperti dulu. Kini penuh dengan frustrasi dan rasa tak terima. Ketika jaksa membacakan rangkaian kronologi lengkap, ruangan terasa seperti menyusut. Andi memasuki rumah korban dengan kunci cadangan yang ia dapatkan saat memperbaiki pintu belakang. Ia memaksa korban menyerahkan dokumen aset dan menandatangani surat kuasa. Terjadi perlawanan. Terdakwa kemudian melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban, kemudian menyembunyikan jasadnya di gudang dan mengunci dari luar menggunakan gembok baru. Liska mengerjapkan mata cepat, tubuhnya menegang. Ia tahu kemungkinan terburuk, tapi mendengar kata-kata itu dilafalkan jelas, runtut, dan tidak bisa dibantah membuat dunianya seakan runtuh lagi untuk kedua kalinya. Ibu Neni selalu tegas, selalu kuat. Membayangkan ibunya berhadapan dengan Andi, melawan, dan kalah, itu membuat Liska menunduk, bahunya bergetar pelan. Ketika giliran pembelaan Andi, ia berdiri dan mulai bicara. Suaranya berusaha stabil, namun ada nada pecah yang tidak bisa ia sembunyikan. Itu bukan seperti yang kalian kira. Saya hanya ingin dia berhenti menghalangi rencana kami. Menghalangi masa depan kami. Liska dan saya seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Suara di ruangan bergemuruh pelan. Andi melirik Liska sesaat, seperti memohon. Liska tahu bagaimana ibunya memperlakukannya. Ibunya keras. Ibunya tidak pernah. Hakim memotong dengan ketukan palu. Fakta yang relevan saja. Andi terdiam, napasnya tersengal. Namun kata, rencana kami, terngiang di kepala Liska seperti gema yang tidak mau mati. Ia hampir tidak percaya Andi masih berusaha membungkus kejahatan dengan dalih cinta dan masa depan bersama. Pada titik itu, Liska merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa takut yang selama ini menggigit perlahan pecah, tergantikan sesuatu yang lebih jernih. Ia tidak lagi melihat Andi sebagai suaminya, atau seseorang yang pernah ia percayai. Yang berdiri di sana hanyalah seseorang yang telah menghancurkan keluarganya dan membutakan dirinya sendiri demi ambisi. Sesi terakhir sidang berlangsung lebih singkat. Hakim menegaskan ketersediaan bukti, kesaksian, rekaman, dan konsistensi kronologi. Suara detik jam terdengar begitu jelas di kepala Liska saat hakim bersiap membacakan keputusan. Andi, berdasarkan bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas tindakan yang menyebabkan kematian Neni serta upaya penguasaan aset secara melawan hukum. Ruangan hening. Tidak ada yang bergerak. Bahkan napas pun seolah berhenti. Andi mematung. Mata yang selama ini penuh percaya diri mendadak kosong. Seperti ia tidak memahami bahwa kalimat itu benar-benar ditujukan padanya. Liska menatapnya lama, bukan dengan kebencian, tapi dengan kelelahan yang mengendap. Ada rasa lega yang pahit, seperti udara segar yang masuk melalui jendela setelah badai menghancurkan seluruh rumah. Andi akhirnya dibawa keluar ruang sidang, kedua tangannya diborgol. Tidak ada kalimat terakhir. Tidak ada protes. Hanya langkah-langkah panjang yang terdengar menghilang di lorong. Ketika pintu ruang sidang menutup, Liska perlahan duduk kembali. Semua yang ia perjuangkan selama berbulan-bulan, semua ketakutan yang ia pendam, semua kebenaran yang ia cari, akhirnya berada di hadapannya dengan bentuk yang paling jelas. Ia mengusap pipi yang basah. Napasnya turun naik, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bisa bernapas. Angin sore menyapu halaman rumah Ibu Neni ketika Liska membuka pagar perlahan. Sudah beberapa hari sejak putusan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Andi,
dan setiap langkah yang Liska ambil ke arah rumah ibunya terasa seperti menembus lapisan-lapisan kenangan yang masih panas, masih mentah. Namun hari ini, ia datang bukan untuk mencari jawaban lagi. Jawaban sudah ia dapatkan, meski pahit. Hari ini ia datang untuk menata sisa hidupnya. Rumah itu masih sama seperti terakhir ia tinggalkan ketika polisi melakukan pemeriksaan. Cat dinding yang mulai memudar, pot bunga yang dulu dirawat Ibu Neni masih belum tersentuh sejak ditemukan, dan halaman kecil yang tampak lebih sepi dari sebelumnya. Tetapi dari jarak tertentu, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tragedi. Ada sesuatu yang terasa perlahan berubah. Atau mungkin itu dirinya yang berubah. Liska menyapu debu tipis dari pegangan pintu sebelum memutar kunci. Ketika pintu terbuka, aroma lembut kayu tua langsung menyambutnya. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, menatap ruang tamu yang dulu dipenuhi suara tawa ibunya. Ada rasa perih, tapi tidak menghancurkan. Rasanya lebih seperti luka yang sedang memudar. Ia melangkah pelan ke dalam. Ruangan itu rapi karena pihak penyidik sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi tetap meninggalkan suasana kosong, seperti tempat yang menunggu seseorang kembali pulang. Liska berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat ibunya biasa menyimpan catatan belanja dan kacamata yang sering hilang. Barang-barang itu masih ada di sana, rapi dalam kotak yang disusun pihak kepolisian. Liska mengambil kacamata itu, menggenggamnya dengan kedua tangan. "Bu," suaranya patah, namun lembut. "Aku sudah selesai. Semua sudah jelas." Bukan kabar kemenangan, bukan pula ungkapan bahagia. Lebih seperti laporan dari perjalanan panjang yang terlalu berat untuk dijalani seorang diri. Ia meletakkan kacamata itu perlahan, menahan napas yang bergetar. Ia kemudian melangkah ke arah dapur, tempat ibunya dulu memasak setiap akhir pekan. Kursi kayu masih berada di posisi terakhir, seolah masih menunggu seseorang duduk dan bercerita. Liska menarik salah satu kursi dan duduk. Sinar matahari sore masuk lewat jendela, menimpa meja makan dan lengan Liska, memberikan kehangatan yang tidak ia duga. Selama beberapa menit ia hanya duduk, membiarkan rumah itu bernapas. Membiarkan dirinya ikut bernapas. Ia teringat bagaimana 2 bulan tanpa kabar membuatnya gelisah, bagaimana Andi selalu menunda-nunda dan memutarbalikkan situasi. Sekilas rasa marah kembali muncul, tetapi kemudian mereda. Kini semua itu sudah tidak bisa menjangkaunya lagi. Andi berada di balik jeruji, tidak mampu lagi mengendalikan hidupnya. Pelan, Liska bangkit dan mulai membereskan beberapa hal kecil. Merapikan bantal sofa, menyusun kembali pot bunga kecil, membuka jendela untuk membiarkan udara baru masuk. Gerakan sederhana, tapi terasa seperti menata ulang bagian-bagian dirinya yang sempat hancur. Ketika ia membuka tirai kamar ibunya, cahaya menyinari bingkai foto yang terletak di meja rias. Foto itu menampilkan Ibu Neni tersenyum lebar, memeluk Liska yang waktu itu masih remaja. Senyum yang penuh keyakinan. Senyum orang yang percaya bahwa anaknya akan baik-baik saja. Liska duduk di tepi tempat tidur dan memegang bingkai itu. "Bu, aku janji, aku akan hidup." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana, tanpa tekanan. Seolah memang itulah yang harus ia ucapkan. Ia menurunkan bingkai itu dan memandang keluar jendela. Langit sore sedang berubah warna, oranye, kemudian perlahan menuju merah lembut. Indah dan tenang. Seperti sesuatu yang memberi isyarat bahwa kehidupan memang selalu bergerak, meski perlahan. Ia menatap langit lebih lama, membiarkan ketenangan itu masuk sampai dada terasa lebih lapang. Ketika hari mulai gelap, Liska kembali ke ruang tamu dan menyalakan lampu kecil dekat rak buku. Cahaya kekuningan menyebar lembut, mengubah suasana dingin rumah menjadi hangat. Ia duduk di sofa, merapikan rambutnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa tidak dikejar bayangan. Bukan bayangan Andi, bukan bayangan ketakutan, bukan bayangan tragedi. Rumah ini akan menjadi titik mulainya yang baru. Bukan sebagai tempat menyimpan trauma, tapi sebagai tempat ia belajar berdiri. Ia akan memperbaiki halaman, membersihkan gudang, menata ruang kerja, dan mungkin, suatu hari nanti, membuka pintu ini dengan rasa bangga bahwa ia berhasil bertahan. Malam semakin turun ketika Liska keluar ke teras. Angin membawa aroma bunga liar dari rumah tetangga. Ia memeluk dirinya sebentar, bukan karena dingin,
Tetapi karena perasaan aneh yang hangat di dada, perasaan bahwa hidupnya akhirnya bergerak lagi. Di bawah lampu teras yang redup, Liska menutup pagar rumah dengan pelan. Saat ia berjalan pulang menuju mobil, langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tidak gentar. Hanya langkah seseorang yang akhirnya bisa menatap masa depan tanpa bayang-bayang orang yang pernah menghancurkannya. Ketika seseorang yang paling dekat justru melukai kita, mudah sekali merasa hancur atau menyalahkan diri sendiri. Namun ingatlah, rasa curiga yang sehat, keberanian untuk mencari kebenaran, dan kemampuan menetapkan batas adalah bentuk cinta yang dewasa terhadap diri sendiri. Jangan pernah takut untuk pergi dari hubungan yang merusak, sekalipun itu berarti berdiri sendirian di awal. Luka memang pedih, tetapi hidup selalu menyediakan ruang baru untuk tumbuh ketika kita memilih untuk melindungi diri dan mengatakan yang benar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Liska menjadi pengingat bahwa keberanian tidak selalu terdengar lantang. Kadang ia hadir lewat langkah kecil, air mata yang ditahan, atau keputusan sulit yang kita ambil demi tetap waras dan hidup. Tetap kuat, tetap jujur pada hati sendiri, dan semoga hari-harimu selalu dipenuhi ketenangan serta keberanian baru. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Berikut hoax pembuka 1 kalimat, 3 baris, kuat, dramatis, dan langsung menangkap inti ceritanya. Aku selalu percaya orang terdekat tak akan mengkhianati. Sampai malam ketika semua bukti mengarah pada satu nama. Nama yang seharusnya paling kujaga, tapi justru ingin menyingkirkanku.